Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriawan, NIM 2511696, mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Pada hari ini akan memaparkan tugas mata kuliah keamanan cyber berbasis kecerdasan artifisial dengan dosen Bapak Luhur Bayu Aji, di mana tugas hari ini melakukan clustering data malware menggunakan algoritma K-means, coding menggunakan Python dan Jupyter Notebook, di mana datasetnya telah diberikan oleh Bapak berupa file dataset malware CSV. Langsung saja. Jadi di proses clustering ini dari dataset kita sudah dapat menggunakan 4 fitur, yaitu fitur major linker version, kemudian ada fitur major image version, fitur major operating system version, dan DLL karakteristik. Nah, dari dataset juga sudah diberikan label legitimate dengan nilai 0 berupa malware dan legitimate dengan nilai 1 berupa benign atau file bersihnya. Nah, di awal sekali kita mengimport library dulu pada program ini. Kita import library yang pertama, library Pandas, di mana untuk membaca dan mengolah dataset. Kemudian mengimport NumPy untuk operasi numerik. Kemudian Matplotlib untuk visualisasi. Kemudian di sini saya juga mengimport warnings karena saya menggunakan MacBook, jadi ada beberapa warning yang muncul dan harus saya cari tahu mengimport warnings ini untuk menyelesaikannya. Kemudian berikutnya mengimport standar scaler untuk standarisasi data. Kemudian mengimport K-means untuk proses clustering. Kemudian mengimport Silhouette score untuk eh, evaluasi kualitas cluster. Nah, di sini pada program ini saya menggunakan parameter random state dengan nilai 42, di mana parameter ini berfungsi untuk menentukan nilai awal pada algoritma K-means. Dengan adanya random state, hasil clustering akan selalu konsisten setiap kali program dijalankan. Angka 42 ini hanyalah nilai awal yang secara umum banyak digunakan pada saat pemrograman membuat data science ataupun machine learning. Namun angka ini tidak punya makna khusus, jadi angka lain juga dapat kita gunakan, mau angka 1, 10, 100, dan sebagainya selama nilainya tetap. Nah, lanjut di bagian pertama, yaitu bagian eksplorasi. Jadi pada bagian ini program membaca dataset, menampilkan informasi awal. Tujuannya adalah memahami isi data sebelum dilakukan proses clustering. Nah, di sini di awal proses dibaca dataset malware.csv, di mana data ini saya simpan di folder yang sama dengan folder source. Kemudian di sini ada fungsi read CSV untuk membacanya. Nah, di sini digunakan untuk membaca file dataset CSV, hasilnya disimpan ke variabel df sehingga seluruh data dapat diproses melalui variabel tersebut. Nah, jadi sebelumnya saya jalankan dulu library supaya nanti yang lainnya bisa lancar. Nah, kemudian di sini saya jalankan. Nah, dataset berhasil dibaca. Jadi dataset yang uh, diberikan berupa dataset malware sudah dapat dibaca dan digunakan melalui variabel df. Nah, berikutnya menampilkan 10 data pertama. Nah, di sini menggunakan fungsi head 10. Maka kita tampilkan 10 data pertama dari dataset. Nah, selanjutnya menampilkan informasi dataset, yaitu berupa baris dan kolom, kemudian tipe data, kemudian kita tampilkan missing value, dan informasi daripada dataset tersebut. Nah, ini shape ini digunakan untuk mengetahui ukuran dataset, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, ini kita jalankan. Nah, di sini jumlah baris kita ketahui ada 137.444 baris dengan 9 kolom, di mana tipe data setiap kolom menggunakan tipe data integer, tidak ada missing value, dan ini informasi yang didapatkan dari data set tersebut. Nah, selanjutnya menampilkan statistik deskriptif. Nah, di sini untuk menampilkannya
statistik deskriptif menggunakan fungsi describe. Nah, di mana nanti akan muncul seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini dia nilai rata-rata, nilai deviasi, ada apa? Nilai standar deviasi, kemudian ada nilai minimum dan nilai maksimum. Kita lanjut, berikutnya menampilkan distribusi kelas legitimate. Nah, di sini digunakan untuk menghitung jumlah data pada setiap kelas, yaitu malware dan benign. Nah, di sini sudah dibuatkan dalam bentuk table. Ini kita buat table di mana jumlah datanya di legitimate malware berjumlah 96.526 dan benign sebanyak 40.918. Nah, lanjut bagian 2 preprocessing. Jadi pada tahap preprocessing ini di sini saya memilih 4 fitur yang diminta. Nah, setelah itu saya melakukan pengecekan missing value. Nah, di sini saya melakukan pengecekan missing value. Kemudian jika ada missing value maka diisi dengan nilai rata-rata daripada masing-masing kolom. Namun di sini nanti kita tidak menemukan missing value. Kemudian selanjutnya akan dilakukan standarisasi agar semua fitur skala yang seimbang. Karena K-mean sangat dipengaruhi oleh jarak antar data. Nah, ini kita coba jalankan. Kita jalankan dulu. Nah, ini dia dataset sebelum pre-processing. Ya, datasetnya masih berjumlah 137.444 baris dengan 4 kolom. Di sini menggunakan 4 fitur. Kemudian kita periksa missing value-nya. Dari 4 fitur ini tidak ada. Nah, karena tidak ada maka kita tidak perlu ini menggunakan nilai rata-rata. Dan selanjutnya kita lakukan standarisasi data dan menampilkannya. Nah, ini data setelah preprocessing dan standarisasi. Ya, kebetulan missing value yang tidak ada, jadi jumlah datanya tetap sama di 137.444 baris dengan 4 kolom fitur. Bagian ketiga yaitu implementasi K-means. Jadi pada bagian ini algoritma K-means dijalankan dengan jumlah cluster sebanyak 2. Jadi jumlah cluster 2 ini digunakan karena data asli memiliki 2 kelompok utama, yaitu malware dan benign. Nah, di sini nilai K saya gunakan 2. Kemudian di sini membuat model K-means-nya. Kemudian di sini menjalankan proses clustering. Kemudian mendapatkan label cluster. Nah, nanti kita cetak 20 data pertama cluster. Kemudian menampilkan centroid cluster dalam skala standarisasi. Kemudian centroid dikembalikan ke skala asli agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi pada tahap ini, pada tahap implementasi ini, saya membuat model K-means dengan K2, model, kemudian dilatih menggunakan data fitur yang sudah distandarisasi. Setelah proses clustering selesai, setiap data akan mendapatkan label cluster 0 atau 1. Program juga akan menampilkan centroid sebagai pusat tiap cluster dan jumlah anggota pada masing-masing cluster. Nah, ini kalau kita jalankan. Nah, ini dia. Muncul ada label cluster awal untuk 20 data pertama. Kemudian ini centroid cluster dalam standarisasi, dalam skala standarisasi. Kemudian ini centroid cluster dalam skala aslinya. Dan ini jumlah anggota setiap cluster ya. Jadi di cluster 0 ada 92.264 anggota. Dan ini cluster 1 ada di 45.180. Nah, kemudian bagian 4. Di bagian 4 ini clustering result pada tahap visualisasi. Jadi hasil cluster dihasilkan dalam scatter plot 2D. Jadi untuk grafik yang digunakan yaitu 2 fitur yang kita gunakan. Jadi yang tadinya 4 fitur karena di sini kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y, jadi hanya 2 fitur. Untuk sumbu X kita menggunakan major linker version. Kemudian untuk sumbu Y menggunakan DLL karakteristik fiturnya. Nah, ini pertama kita tentukan fitur untuk visualisasi 2D-nya. Ini fiturnya 2. Kemudian di sini kita gunakan untuk mengatur ukuran grafiknya.
Nah, kemudian scatter plot data berdasarkan cluster. Pertama digunakan untuk menampilkan titik-titik data, warna titik dibedakan berdasarkan hasil cluster. Kemudian di sini menampilkan centroid. Nah, kedua yang ini untuk menampilkan centroid. Marker X ini dipakai agar centroid mudah dibedakan dari titik data biasa. Nah, di sini ada PLTX label, Y label, kemudian ada title. Nah, ini digunakan untuk memberi nama sumbu dan judul grafik. Kemudian legend ini yaitu untuk menampilkan keterangan pada grafik, sedangkan yang show, fungsi show ini untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini ketika kita jalankan. Nah, ini. Jadi pada tahap visualisasi, hasil cluster ditampilkan dalam scatter plot 2D. Nah, jadi setiap titik mewakili satu data file. Warna titik menunjukkan cluster hasil K-means, sedangkan tanda X menunjukkan posisi centroid atau pusat cluster. Jadi visualisasi ini membantu melihat pola pemisahan data secara sederhana. Nah, selanjutnya evaluasi clustering dengan Silhouette coefficient. Nah, jadi Silhouette coefficient ini digunakan untuk mengukur kualitas hasil clustering. Nilainya menunjukkan seberapa dekat data dengan cluster sendiri dan seberapa jauh data dari cluster lain. Jadi di sini kita interpretasikan nilainya. Jika nilainya mendekati 1, maka sangat baik. Kemudian jika dari 0,51 sampai 0,7 baik, 0,26 sampai 0,5 cukup, dan di bawah 0,25 kurang baik. Jadi di sini catatan dataset ini setelah saya cek sangat besar. Jadi sehingga perhitungan silhouette-nya saya hanya memakai sampel size 10.000 data saja. Nah, di awal di sini kita hitung silhouette koefisiennya. Di sini nilai silhouette-nya kita hitung. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai silhouette koefisien dengan sampel 10.000. Nah, kemudian nilai silhouette koefisien nanti akan dapat kita dapat. Nah, kemudian kita interpretasikan nilai silhouette ini. Nah, sesuai daripada jumlah perhitungan tadi. Nah, nanti akan kita temukan nilainya. Jika memang di atas mendekati 1 atau di atas 0,7, maka sangat baik. Nah, ini kita coba jalankan. Ya, benar. Nilai Silhouette koefisien 0,742. Jadi kita interpretasikan sangat baik. Jadi pada tahap evaluasi, saya menggunakan Silhouette koefisien untuk menilai kualitas cluster. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pemisahan cluster. Setelah nilai dihitung, program memberikan interpretasi berdasarkan rentang nilai yang sudah kita tentukan tadi. Nah, bagian keenam yaitu perbandingan predicted dan observe. Jadi bagian ini membandingkan label asli dari dataset dengan label hasil K-means. Label asli disebut observed, sedangkan hasil clustering disebut predicted. Nah, di sini pertama kita membuat tabel perbandingan observed dan predicted, di mana di sini tabelnya kita buat untuk 20 data pertama saja. Nah, di sini eh, kita akan tampilkan tabel perbandingan. Ini coba kita jalankan. Nah, ini kita tampilkan 20 data awal, di mana data asli eh, label 1, maka keterangannya benign. Dan di predict cluster ternyata bernilai 0, maka ini hasil K-means-nya. Nah, berikutnya membuat cross-tab atau confusion table. Nah, ini source untuk membuat cross-tab menggunakan fungsi cross-tab. Nah, kemudian di print dan kita tampilkan. Di sini digunakan untuk membuat tabel silang antara observe dan predicted. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, ini muncul. Nah, ini. Jadi hasil dari predicted cluster 0 ini didominasi oleh malware dan ini predicted cluster 1 didominasi oleh benign. Nah, jadi pada tahap ini, pada bagian ke-6 ini, perbandingan predicted ini, saya membuat kolom observe, ya. Saya membuat kolom observe ini.
dari label asli legitimate dan kolom predicted dari hasil cluster K-means. Nah, kemudian dibuat table cross-tab. Nah, table cross-tab ini dibuat untuk melihat distribusi malware dan benign pada setiap cluster. Dari tabel ini, kita dapat menentukan cluster mana yang dominan malware dan cluster mana yang dominan benign. Nah, bagian ketujuh, analisa hasil dan kesimpulan. Jadi, kesimpulan clustering data malware menggunakan 4 fitur numerik. Di sini menggunakan major linker version, major image version, major operating system version, dan DLL karakteristik, di mana data distandarisasi terlebih dahulu agar skala fitur seimbang. K-means kemudian membagi data menjadi dua cluster, hasilnya dievaluasi menggunakan Silhouette coefficient dan dibandingkan dengan label asli legitimate melalui tabel crosstab, di mana nilai Silhouette coefficient adalah 0,7421 yang tadi kita dapat, sehingga kualitas cluster termasuk kategori sangat baik. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang diberikan tugas. Yang pertama, cluster mana yang didominasi oleh malware? Nah, jadi cluster yang didominasi malware adalah cluster 0 didominasi oleh malware. Nah, di sini kita bisa lihat yang didominasi oleh malware adalah cluster 0. Nah, kemudian di sini pertanyaan kedua, cluster mana yang didominasi oleh benign? Nah, yang didominasi oleh benign adalah cluster, nah ini dia, adalah cluster 1. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apakah hasil clustering mendekati label sebenarnya? K-means mampu membentuk dua kelompok berdasarkan kemiripan fitur yang digunakan. Namun karena K-means tidak menggunakan label asli saat training, hasil cluster tidak selalu sama persis dengan label legitimate. Kemudian pertanyaan keempat, apakah fitur mampu memisahkan malware dan benign dengan baik? Ya, fitur yang digunakan dapat memberikan pemisahan tertentu, tapi kualitas pemisahan perlu dilihat dari crosstab dan nilai Silhouette. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apa kelebihan dan keterbatasan K-means? Nah, di sini yang saya temukan kelebihan K-means ini sederhana, cepat, dan mudah dipahami. Kemudian keterbatasan K-means sensitif terhadap skala data, outlier, pemilihan fitur, dan bentuk cluster yang tidak bulat atau tidak seimbang. Nah, itu saja paparan dari saya terkait tugas clustering dataset malware menggunakan algoritma K-means. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.